Berarti ini kayaknya bukan less evil, tapi bukan juga lebih baik ya. Tapi mungkin dari segi kalau efeknya efeknya harus diakui Jokowi lebih besar efeknya. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian kalau saya meyakini tidak. Oke. Tidak. Artinya kalau diundang ke istana, Nggak. Ustadz pasti akan tolak. Apalagi jabatannya. Apalagi. Makanya saya saran, saya pernah diminta saran pada beberapa ulama, gimana kalau diundang? Saya bilang gini, kalau diundang mendingan cari tempat yang netral, jangan ke istana. Karena yang problematik itu menurut beberapa dalil adalah kita datang ke istana. Karena yang mereka punya kan dunia. Kalau kita datang ke sana, kita kayaknya seolah-olah minta dunia. Iya, silau dengan dunia ya. Betul. Satu-satunya record hadis ketika ulama datang ke penguasa adalah menyampaikan kebenaran, menasehati. Oke. Bukan kemudian untuk di situ untuk berasik masuk dan segala macamnya. Atau untuk stay di sana. Untuk stay, enggak. Nah, artinya coba cari tempat netral yang itu bisa membuat orang tuh tidak menjadi fitnah. Dan memang lebih baik menghindari perdebatan eyel-eyelan. Iya benar. Karena nantinya jadinya kebencian. Iya, dan tiba-tiba dilaporkan kita. Kebencian berbasis sara. Iya betul. Gitu. Udah ada saranya kan? Iya, jadi kalau kayak gitu-gitu biar diselesaikan di meja ilmiah supaya lebih pas. Yang tidak boleh melarang debat itu kan? Tidak boleh, betul. Kalau orang mau berdebat ya silahkan aja ya. Benar, tapi dengan orang yang berilmu plus yang berilmu. Benar, karena ada banyak orang juga yang mendapatkan hidayah lewat jalur itu. Ya. Dan kita tidak bisa menutup karena memang di dalam Al-Quran diperbolehkan. Ya, misalnya kita fenomena Zakir Naik yang nggak boleh dilarang. Iya benar, dilarang yang kemarin ya. Enggak, di beberapa negara kan kan dilarang kan. Artinya dia tidak siap untuk adu intelektualitas. Ya. Gitu kan ya. Kemudian mantap Bung Refli dan Ustadz Felix. Baru kali ini saya dibilang mantap ya kan. Keren Pak Ustadz ya, memang keren ya. Semoga umat Islam semakin cerdas. Amin. Tapi ini yang barangkali tidak perlu kita bahas ya. Yesus tidak mati, Yesus dan lain sebagainya ya. Tolong Pak Refli dan Ustadz Felix bikin komunitas untuk ajak literasi masyarakat bawah. Ya. Boleh juga ya. Nanti dianggap kita wah ini melakukan Islamisasi ya. Enggak ya. Prof Refli tanya kapan ada Kristen dan lain sebagainya. Mungkin Ustadz Felix sudah menghindari yang begituan ya. Kalau debat sih saya menghindari. Jadi kalau ketemu dengan saudara saya sama Kristen ya kita makan-makan, happy-happy. Oke. Tapi tentu tidak makan yang dilarang kan? Iya tentu saja. Karena Ustadz mengatakan satu-satunya kelebihan Ustadz dibandingkan Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat itu aja karena pada suatu masa pernah makan babi. Iya, saya mengetahui rasa babi, dia enggak. Tapi kayaknya enggak signifikan ya. Tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Tapi begini, ini agak pribadi sifatnya dan mudah-mudahan yang nanya enggak tersinggung ya. Ustadz kok banyak ya ditanya soal non-muslim gitu. Ditanya apa non-muslim? Iya, ditanya ini podcaster atau YouTuber yang non-muslim. Iya, dipanggil. Iya, dipanggil kan, dipanggil. Kemudian bahkan saya aja yang ibaratnya sesama flock of bird ya kan, sama-sama segerombolan burung ya kan dari Palembang. Iya, betul. Ini segerombolan burung dari Palembang kan. Kemarin Dr. Richard Lee ya ada. Betul. Richard Lee itu orang Palembang juga. Orang Palembang. Dia adik kelas saya. Oh di Bangau sama. Itu masih muda itu orang? Masih muda, itu adik kelas Allahu Akbar. Adik kelas Prof Refli berarti. Tua sekali saya mukanya jadi. Ya. Enggak, sayanya tua juga saya. Saya juga merasa tua Prof, dapat 40. Saya 54. Wow. Allahu Akbar. Tiba-tiba saya sadar. Iya, itu adik kelas kita Akbar. Tuh. Kalau nggak salah setahun atau 2 tahun. Oke. Kemudian pernah juga oleh yang Indonesian Idol itu siapa namanya? Yang Chinese juga? Siapa? Indonesian Idol. Yang Daniel. Oh Daniel Mananta. Oh Daniel Mananta, iya. Tuh. Ya, kan, VJ MTV. Mereka kan sama-sama ini kan. Sama-sama Chinese kan. Betul. Tionghoa. Apa bedanya Cina sama Tionghoa itu?
Tionghoa cuma untuk memperhalus aja sih sebenarnya. Jadi keturunan mana? Tionghoa. Karena mungkin Cina pada saat itu dijadikan sebagai ujaran kayak apa ya, untuk mengejek, untuk membenci. Woi Cina kayak gitu. Apalagi dipeleng, woi Cina. Kayak gitu. Nah, buat diganti Tionghoa supaya lebih apa ya? Pelembutan kayak misalnya wanita tunasusila kayak gitu. Begini. Kita bicara flock of bird tadi ya. Kan orang kan melihatnya mengidentifikasi diri, wah ini kalau ketemu sama-sama Tionghoa, wah CS kita. Ketemu sama-sama Palembang, CS kita. Betul. Nah, tapi jarang orang ketemu, wah ini ketemu sama Muslim, CS kita. Enggak betul, ya? Betul. Apa yang dirasakan oleh Ustadz ketika diundang oleh, nggak apa-apa ya nanya begini. Nggak apa-apa, santai. Diundang oleh Richard Lee, kemudian Daniel Mananta. Yang kebetulan sama-sama Tionghoa tapi masih berbeda keyakinan dengan Deddy Corbuzier yang juga sama-sama Tionghoa ini, tapi sudah convert juga atau sama yang lebih anu lagi siapa? Yang lebih mualaf tapi yang lebih kental gitu. Belum ada lagi kayaknya. Belum ada ya? Belum ada kayaknya. Apa perasaan Pertama tadi yang kita jelasin itu kan stereotyping ya. Stereotyping itu adalah ketika kita melihat ada kesamaan tertentu karena kita mengeneralisasi sifat-sifat orang itu. Mungkin Muslim sama Muslim akan menjadi sesuatu yang valuable ketika kita ketemunya di negeri yang bukan Muslim. Jadi ada tiba-tiba ada orang kerudungan. Itu udah kayak Assalamualaikum langsung. Apalagi ketemunya misalnya di Vatikan gitu misalnya. Jadi kayak gitu misalnya. Jadi tempat yang jarang. Tapi karena kita sudah terlalu banyak ketemu dengan orang-orang Muslim, jadi kita merasa biasa aja. Nah, yang saya rasakan itu lebih tepatnya mungkin saya rephrase menjadi apa yang membuat saya tuh mau untuk diundang mereka. Nah, biasanya saya tanya tuh kayak kemarin acara download sama Dr. Richard. Saya tanya, "Dok, ini tujuannya apa? Mengundang saya tujuannya apa?" Dia bilang gini, "Saya mau belajar." Oke, itu cukup saya bilang. Kalau kamu mau belajar tentang Islam, maka aku akan datang sebagai orang yang ngajarin. Bukan sharing lah ya. Kalau bisa ada sesuatu yang bisa kamu dapat sebagai sebuah ajaran, alhamdulillah bagus. Itu cuma menjadi alasan kenapa saya datang. Jadi perasaan saya adalah ya saya datang sebagai seorang pendakwah. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Nah, ketika misalnya saya datang ke satu tempat yang di situ mungkin penuh banyak sekali asumsi-asumsi yang mungkin tidak terlalu tepat tentang Islam, asumsi yang tidak terlalu tepat tentang pergerakan-pergerakan Islam atau tentang politik Islam. Nah, kita sampai di situ. Jadi perasaan saya sebenarnya ya senang. Kenapa senang? Pertama karena kita bisa membuka pintu. Karena yang kita paling khawatirkan itu adalah echo chamber sebenarnya, Prof. Echo chambers. Jadi algoritma sosial media ini membuat kita merasa bahwa kita itu paling benar. Karena kita akan dikelilingi oleh orang-orang yes men. I see. Semua orang akan mengiyakan kita. Untuk apa saya dakwah sama orang yang sudah ngerti? Untuk apa saya dakwah pada orang yang sudah sholat? Saya dakwah itu pada orang yang belum ngerti, yang masih salah paham tentang sholat, salah paham tentang puasa atau salah paham tentang Islam. Nah, echo chambersnya harus di break. Bagaimana cara breaking echo chambers ini? Dengan crossover, dengan kemudian kolaborasi. Nah, ini yang kita kejar sih sebenarnya. Itu setelah itu Ustadz merasa ini nggak? Merasa mendapatkan something nggak, sesuatu? Alhamdulillah setidaknya ya, kalau dulu orang-orang bilang begini misalnya, wah Felix itu ternyata radikal, tapi radikal kok cuma gini aja, gini doang. Nah, ternyata sekarang itu mulai meluas kepada yang lain. Ternyata orang-orang yang selain Islam juga mulai merasa bahwasannya, oh radikal itu sebenarnya cuma anggapan orang doang. Tapi sebenarnya orangnya sih nggak gitu. Gitu ya. Saya adalah manusia biasa. Ini kan sisi orang yang nggak tahu. Saya suka bola, saya dengerin musik, saya kalau di rumah nanam tanaman dan segala macam, saya bisa ketawa, saya bisa ngelucu dan segala macam. Jadi itu sisi manusiawi yang kurang untuk diekspos. Karena orang itu bisa jadi benci sama orang kalau dia sudah bisa didehumanisasi. Nah, setidaknya ketika kita menyampaikan seperti itu, kita cuma mengatakan I'm just a part of Muslim. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Dan Muslim yang lain itu sebenarnya penyayang semua. Cuma kadang-kadang lu liatnya di mana dulu. Kalau lu lihat Felix pas lagi di panggung 212, lu ngeri. Iya. Karena memang harus begitu, gitu kan ya. Karena Refli Harun waktu ketemu Ustadz Felix pertama kali di Bandara Kulon Progo langsung tune in. Iya, betul. Karena ketemunya di musola. Langsung satu frekuensi. Satu frekuensi. Gitu. Jadi artinya menurut saya. Tapi kan tadi kan setelah misalnya diundang mereka lah ya. Masih nggak komunikasi atau ada nggak kira-kira gelombang yang tertangkap atau
sudah. Beberapa kita komunikasi karena kita tuh humble dan serius pengen berteman. Jadi artinya kita nggak pernah punya niatan apapun selain berteman. Karena dalam kepala saya itu adalah sebelum jadi pendakwah jadilah teman terlebih dahulu. Karena kalau kamu tidak layak jadi teman, kamu tidak layak jadi seorang pendakwah. Nah, contoh seperti misalnya Dr. Richard misalnya. Dr. Richard sampai sekarang kita masih WhatsApp-WhatsAppan, gitu kan ya. Apa kabar dok? Dan khususnya ketika dia punya masalah ya, which is all the time, gitu kan. Iya. Dia kan orangnya heboh mulu gitu kan. Dia creating problem. Iya, karena mungkin hidupnya memang selalu perlu warna dan segala macam. Kita WhatsApp-WhatsAppan dengan beberapa orang-orang yang lain yang beda genre dan segala macam ya, cuma untuk memperbanyak masukan dan mengayakan informasi. Tapi begini, kita boleh salahkan lah orang Muslim ya. Betul. Boleh salahkan society yang kadang-kadang punya yang namanya apa istilahnya ya, pokoknya rasa apa curiga, beginilah bahasanya, curigaisme ya kan, kepada orang-orang seperti Ustadz. Maksudnya gini, ketika dia belum seorang Muslim, wah dasar nih orang itulah kan Cina gitu ya, Cina gitu. Tapi perasaan itu sedikit hilang ketika dia kemudian convert ya kan. Kita tidak melihat Yusuf Hamka misalnya sebagai ini ya. Betul. Perasaan itu ada juga di Ustadz. Betul, dan itu yang sekarang kita coba untuk hilangkan dari orang lain kepada saya. Contoh kayak gini ya, bapak saya selalu nanya gini, Lik, emang nggak apa-apa ya orang Chinese masuk Islam? Saya bilang, loh kenapa Pi emang? Karena orang-orang tuh nanti benci kamu. Karena di dalam kepala orang-orang Chinese kebanyakan itu mereka merasa bahwa kita dibenci karena looks-nya kita. Iya. Dan memang pada faktanya memang ada seperti itu. Orang-orang yang membenci orang Cina karena looks-nya mereka, bukan karena perbuatan-perbuatan mereka. Contoh misalnya ya, serakah, egois, itu nggak usah orang Cina, orang manapun yang berbuat kita jadi nggak suka. Semua ada. Nah maka kita di dalam Islam mengajarkan kayak gitu. Gimana caranya agar kita tuh bukan benci orangnya, karena people change kita udah bilang. Tapi kita benci perbuatannya. Nah itu sama kayak pemerintahan. Nah orang tuh sering salah begitu. Orang pikir ketika kita kritik pemerintah kita benci sama orangnya. Padahal yang kita kritik itu adalah perbuatannya. Yang mau siapapun yang berbuat itu sama, jangan kita kritik. Gitu maksudnya. Nah ini harus ada di dalam masyarakat Indonesia. Tepatnya nanti kalau Jokowi sudah tidak lagi pemerintah, nggak ada urusan ngeritik Jokowi. Betul, nggak ada urusan. Urusannya ngeritik Prabowo. Bukan, urusannya ngeritik kebijakannya gitu kan. Prabowo sebagai presiden. Betul, ya kan? Karena memang tugas orang yang bekerja sebagai presiden ya kalau nggak mau dikritik itu semua apa lagi. Karena artinya kritik itu kan tindakan kasih sayang nih. Kita masih mengakui dia, kita masih kemudian masih berharap bahwasanya dia berubah jauh lebih baik kan gitu sebenarnya. Nah yang saya rasakan memang masih ada sih orang-orang yang membencinya karena etnisnya. Tapi kebanyakan orang sih sebenarnya ketika saya udah masuk Islam mereka jadi kemudian sayang sama saya. Maka itu menarik Prof. Itu pertanyaan ketika 212. Jangan-jangan nih kerusuhan karena etnis, nggak suka sama Ahoknya yang Cina. Saya bilang, bro, aku di situ. Dan saya bukan hanya di 212, di 2016, di 2017, di 2018, beberapa kali saya tuh nggak naik ke panggung, tapi keliling di bawah itu. Ada nggak yang ngebukin saya nih? Apakah ini kerusuhan etnis? Atau aksi etnis atau ini adalah aksi benar-benar karena agama, dan ternyata orang pada minta foto. Artinya bukan karena etnisnya sih, karena saya ada di situ. Ahok nggak dibenci sebagai Chinese-nya, tapi yang jadi masalah adalah perkataannya tadi. Orang luar kemudian seperti intervensi ke urusan. Betul. Dan juga sekarang kita juga nggak ada masalah kok ketemu lagi misalnya dengan orang-orang yang sama, kita nggak ada masalah. Itu kan artinya itu sudah selesai kan ya. Dia sudah dihukum, mendapatkan hukuman, sudah berubah dan segala macam, people change. Tapi perbuatan seperti itu kalaupun dilakukan oleh orang muslim juga, kita juga akan protes juga. Walaupun ya kita nggak bisa deny tiba-tiba ada hukuman permanen ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu ya. Betul. Kalau dia mau nyalon ya terserah. Perkara Anda nggak mau milih itu hak Anda, tapi jangan melarang orang untuk nyalon. Benar. Jadi gitu. Benar juga. Saya ingat waktu di Amerika ya begitu. Yang namanya kebebasan beragama itu azan tuh nggak boleh dilarang, tapi volumenya dikecilkan boleh gitu. Iya, tapi memang kalau kayak gitu memang harus memperhatikan banyak hal ya, termasuk norma tadi itu ya. Karena hukuman masyarakat kayaknya lebih kejam daripada hukuman negara, Prof. Iya. Coba saya lihat ada lagi nggak pertanyaan yang penting ya. Ini penting nih, rata-rata mu'alaf malah jadi nggak punya duit. Ada juga persoalan seperti itu. Iya betul. Gitu. Kalau menurut saya gini, Prof.
Sebenarnya kalau dia memang nggak punya duit, mau jadi apa aja dia tetap nggak punya duit. Jadi nggak ada. Tapi benar, kadang-kadang kita suka guyonan gini, Prof. Kenapa ya yang masuk Islam kita tuh pada nggak punya duit? Jadi masalahnya ekonomi lagi gitu maksudnya. Tapi ya setidaknya ya memang karena di Indonesia marginal itu, dominasi daripada penduduk Indonesia kan adalah penduduk yang kemudian sangat bahaya dari segi ekonomi. Artinya kalau disenggol dikit langsung jatuh miskin gitu maksudnya. Jadi kemiskinan yang terstruktur. Nah, artinya ya kalau misalnya dari rata yang masuk Islam dari yang banyak ya gitu akhirnya. Jadi yang miskin-miskin tadi ya walaupun ada variabel-variabel yang lainnya. Tat, ini terakhir ya biar maksudnya biar tambah menarik ya. Saya mau trivia. Oke. Ya. Trivia. Jawab cepat ya. Walaupun jawab cepat atau apa? Iya bukan. Enggak harus jawab cepat. Berpikir juga nggak apa-apa. Tapi trivianya gini. Abu Bakar atau Umar bin Khattab? Umar. Why? Saya lebih cocok dengan yang agak heboh kayaknya. Oke, ya bukan yang soft gitu ya. Ya jadi contoh ya, salah satu yang menginspirasi saya adalah ketika Umar itu mau hijrah, dia naik ke atas Ka'bah. Terus dia bilang, saya mau hijrah, siapa yang anu gitu ya. Benar. Gitu. Dia langsung woro-woro kan gitu kan. Ya. Tapi Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah. Artinya ya ini masalah preferensi aja ya. Kayak misalnya ulama-ulama ada yang mereka stand out, ada yang mereka menyiapkan dengan tenang. Imam Syafi'i termasuk yang menyiapkan dengan tenang. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang berdiri. Dan mereka punya alasan masing-masing dan semuanya amazing sih bagi saya. Tapi ya kalau saya disuruh milih Umar atau Abu Bakar ya Umar lah. Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan? Umar. Tetap. Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib? Jelas Umar. Oh tetap Umar tetap ya? Umar. Luar biasa Al-Faruq. Karena saya gak pinter. Itu kan kalau Ali kan wah kayaknya pinter banget kan Mas. Kita kan gak sepinter itu. Saya udah bisa bayangkan. Gak bisa dibandingkan Umar bin Khattab berarti hanya derajatnya di bawah Rasul. Umar bin Khattab atau Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih. Oke, tetap Al-Fatih. Karena lebih relate, lebih dekat. Karena Umar itu salah satu problem terbesar kita adalah ketika kita punya teladan. Kalau kelewat jauh itu bukan meneladani, malah putus asa. I see. Nah maka bagi saya kalau Umar dengan Al-Fatih, saya lebih relate ke Al-Fatih. Bukan karena Al-Fatih lebih baik, tetapi karena masih masuk akal. Masuk akal. Untuk dijangkau gitu. Betul, dia masih ambisius, temperamental, dia 21 tahun, dia berbuat kesalahan yang sangat banyak sekali. Kalau Umar, malaikat pun dibentak sama dia. Betul, malaikat aja, setannya takut sama dia gitu kan ya. Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi? Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih atau Harun Ar-Rasyid? Al-Fatih. Al-Fatih atau Umar bin Abdul Aziz? Al-Fatih. Oh berarti yang senang yang hebat. Kecuali kalau nanyanya Nuruddin Zanki atau Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zanki. Oh oke, I see. Jadi itu yang sejarah ya. Sekarang kita bicara mengenai pemimpin yang lokal ya. Soekarno atau Soeharto? Agak sulit itu. Boleh yang lain gak sih? Harus milih. Kan nanti orang preferensinya kan cuma dua ini aja. Itu di luar preferensi saya sih sebenarnya. Ya tapi gak apa-apa harus memilih. Harus memilih ya. Ya kalau harus memilih Soekarno lah. Soekarno. Pertanyaan ini saya sampaikan juga. Habibur Rahman atau Ali Ngabalin? Habibur Rahman. Itu sulit juga ya. Ali Ngabalin atau Abu Janda? Ngabalin lah. Pakai lah. Setidaknya Ngabalin tuh saya pernah ketemu loh. Oke. Abu Janda kan pernah ketemu dan berdebat malah. Pernah, tapi kalau Ngabalin kita pernah ngobrol. Maksudnya saya juga sedikit banyak juga tahu pemikiran Ngabalin seperti apa dan segala macam. Ya masih bisa diajak ngobrol lah ya. Jokowi atau Prabowo? Sulit juga itu. Gibran aja kali ya. Sekalian hancur gitu ya. Jadi Jokowi atau Prabowo ya. Saya juga sulit sih karena apa ya, ini memilih di antara yang terbaik atau memilih di antara yang tidak terbaik nih jadi ceritanya. Kan sederhana, kalau ada yang baik sama baik kita pilih yang paling baik. Kalau ada yang buruk sama buruk paling tidak less evil ya kan. Less keburukannya evil, lebih sedikit gitu. Berarti ini kayaknya bukan less evil tapi bukan juga lebih baik ya. Tapi mungkin dari segi kalau efeknya efeknya harus diakui Jokowi lebih besar efeknya. Jadi Jokowi? Lebih besar efeknya ya, kalau dari segi itu. Oke, nanti saya bikin judul. Nah boleh, gak apa-apa. Pilih Jokowi. Iya, pilih Jokowi yang efeknya lebih besar gitu ya. Gibran atau Kaisang? Gimana ya, mungkin saya bisa jawab ini kalau sudah ketemu dua-duanya ya. Oke. Tapi
apa ya? Terus terang, Prof. Ketika terjadi kasus MK itu, itu yang membuat saya akhirnya benar-benar ngobrol secara terbuka. Bahwa menurut saya ini sudah kelewat batas sekali. Jadi benar-benar kelewat batas. Jadi artinya kalau misalnya enough is enough. Enough is enough. Karena Gibran itu termasuk salah satu orang yang saya ngomong secara terbuka. Namanya langsung. Berarti Gibran itu game changer sih bagi saya sih. Karena membuat akhirnya harusnya ya semua orang sadar bahwa Indonesia itu tidak ada demokrasi sebenarnya. Indonesia itu nggak ada demokrasi, Indonesia itu tidak ada keadilan. Harusnya ya. Gitu. Itu kan bagi kita, tapi bagi kawan kita Kodari itu aduh katanya. Ya nggak apa-apa sih, itu hak dia juga gitu kan ya. Maka saya cuma mau ngasih tahu aja. Sorry Kodari ya, sama-sama Palembang gitu. Itu Palembang? Palembang juga. Oh, pantas. Palembang tapi dia kemana-mana dia, di Lampung kalau nggak salah di Palangkaraya gitu. Tapi Palembang juga dia. Ya makanya artinya kalau kita lihat efeknya yang besar ya, memang harusnya jadi game changer sih. Oke, jadi kalau kita bicara yang lebih baik ya kan? Anies atau Ridwan Kamil? Anies atau Ridwan Kamil? Saya lebih melihat Anies ya kayaknya. Anies ya. Kalau itu agak mudah sih jawabnya. Agak mudah ya. Ridwan Kamil atau Ganjar? Saya tuh baru ke Semarang kemarin masalahnya ya. Terus akhirnya saya melihat banjir di mana-mana segala macam. Dan terus terang saya nggak setuju dengan pernyataan pornografi itu parah banget sih menurut saya. Jadi ya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Tapi saya senang ya. Beliau ini mau menjawab ini. Sama ini pertanyaan yang gampang-gampang susah tapi mudah bagi orang-orang tertentu. Rahma Sarita pernah begini nanya. Pancasila atau Al-Quran? Nah itu bukan pertanyaan itu. Itu bukan pertanyaan. Bukan apple to apple. Gak apple to apple. Iya betul. Itu sama aja kayak nanya gini, rajin menabung atau tidak sombong gitu kan. Iya. Jadi gitu. Dua-duanya perlu tapi beda makom. Beda genre. Artinya kalau kita bicara, jadi gini, saya sering dituduh saya menolak Pancasila. Saya balik bertanya sama orangnya, gimana caranya menolak Pancasila? Gimana caranya menolak Pancasila? Ada nggak caranya, Prof? Saya sampai sekarang berusaha untuk mencari cara menolak Pancasila dan saya belum dapat. Dan boleh nggak saya bilang pernyataan yang keras, itu orang bodoh bilang menolak Pancasila. Betul. Gimana kita menolak ketuhanan yang Maha Esa, menolak kemanusiaan, menolak persatuan, menolak kerakyatan, keadilan. Itu sama aja kayak ada orang tua ngomong gini nih, nah nanti kalau pas kamu merantau, ya kamu jangan terlalu banyak percaya orang lain. Hati-hati ketika kamu lagi ngobrol. Duit dihemat ya, jangan lupa sholat. Terus gimana cara saya menolak nasihat bapak pada anaknya kan gitu kan, ya nasihat nggak mungkin yang buruk kan, gitu maksudnya. Ya nggak ada masalah dengan Pancasila, masalahnya ada kelakuan rezim yang kemudian mengatasnamakan Pancasila merepresi orang kan? Atau mengatasnamakan Al-Quran demi berbuat sesuatu yang salah. Nah gitu. Jadi semuanya sama. Oke, Ustadz, saya kira udah terlalu zalim saya membuat Ustadz saya memilih sengaja. Tadi ya. Iya. Itu pertanyaan paling sulit selama tadi kita podcast. Tadi Jokowi, Gibran, itu paling sulit. Tapi sekali lagi jangan sampai orang berpikir kita tuh nggak suka sama orang ya. Iya. Artinya kita selalu konsisten. Orang manapun kita nggak boleh nggak suka. Iya. Yang kita selalu untuk konsisten adalah kita konsisten pada nilai atau value. Iya, nilai. Makanya saya bilang kan sudah saya bilang. Kalau Anies itu berkolaborasi dengan penguasa ya, gini. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Pertanyaan. Gini. Ini dilema saya dan saya mengatakan bukan dilema sesungguhnya. Sebagai orang hukum tata negara saya paham betul bahwa orang yang sudah dipilih itu punya hak. Bukan, orang yang sudah dipilih kemudian itu berhak dilantik dan berhak dan sah. Ya, sah. Sebagai pemimpin kita. Benar. Terlepas apapun yang menjadi prosesnya. Iya. Tapi masalahnya adalah ada nggak ruang yang sifatnya personal, private, yang sedikit dipublikkan, di-spill ke publik, bahwa saya mengatakan misalnya dalam satu kesempatan mengatakan haram hukumnya, kita mengendorse itu, mengakui pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang. Saya di-challenge, ada nggak yang salah dengan pernyataan saya itu? Dari sudut pandang agama? Dari sudut pandang saya yang sifatnya vertikal. Kan saya bilang keyakinan saya. Saya tidak lagi bicara konsep hukum tata negara. Saya bicara tentang keyakinan. Konsep vertikal. Kalau gitu kita coba untuk exercise ya. Namanya ini exercise pemikiran. Menurut agama Islam, kalau pernikahannya nggak sah, itu anaknya nggak sah. Artinya
walinya ini akan kehilangan hak untuk menjadi wali. Yeah. Bagi anaknya, orang tuanya akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya karena aktivitas yang nggak sah. Makanya di dalam ibadah, di dalam Islam tuh ada yang namanya batil. Tapi bayinya nggak berdosa kira-kira. Bayinya nggak berdosa, betul. Nah artinya ada yang namanya batil di dalam agama Islam. Ibadah ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka kemudian menjadi batil. Menjadi tidak sah. Jadi tidak sah ini kan menjadi tergantung dengan syarat-syaratnya. Nah tadi sebenarnya dalam hukum tata negara kita nggak tahu, tapi dalam keyakinan kalau andaikan ini diperoleh melalui cara yang kemudian curang atau cara yang kemudian tidak seharusnya, maka wajar-wajar aja saya pikir ketika orang berkeyakinan seperti itu. Nah kecuali kalau memang menurut orang yang lain, bagi saya tidak, bagi saya sah. Kenapa? Karena tidak ada memerlukan requirement itu misalnya. Apapun yang terjadi itu kalau saya tuh lebih berpikir gini, Prof. Kalau kita punya rumah kebakaran, maka kalau saya lebih memilih untuk tidak memperhatikan penyebab kebakarannya. Tapi secara manajemen resiko saya akan tanya, what's left? Apa yang tersisa? Kita mulai dari situ. I see. Ini nih a good answer. Jadi apa yang tersisa? What's left? Apa yang tersisa dari Indonesia? Kita mulai dari situ. Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin? Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin, setidaknya kita jadi tahu bahwasanya orang tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya jujur. Ya, tetapi apa yang tersisa bagi kita untuk move on, untuk moving forward dengan kekuasaan yang sekarang ada? Ada banyak yang sebenarnya perlu kita lakukan. Kalau saya selalu bilang sama orang-orang begini, saya tidak pernah berharap pada satu proses yang ujung-ujungnya kita sudah ketahui seperti apa. Jadi kalau seandainya jadi gini, Andrew Tate tuh pernah bilang gini, Prof. Kalau ada satu game main basket di jalanan, siapa yang menang 1 lawan 1, saya kasih duit $50,000. Tapi nggak ada wasitnya di situ. Berapa persen chance orang berbuat curang? 99%. Kalau nggak 100%, 99% kan itu kan ya orang berbuat curang. Bayangkan ini bukan permainan basket yang menangnya dapat 50,000 loh. Tapi ini dapatnya nggak tahu berapa nih, gitu kan ya. Mungkin nggak orang nggak berbuat curang untuk mendapatkan itu. Kalau dia nggak curang malah dia bodoh. Karena wasitnya nggak ada. Nah ini maksudnya wasitnya literally nggak ada. Nah saya nggak tertarik untuk main di game orang lain. Maka yang saya tertarik adalah what's left. Bagi saya yang tertinggal adalah umat ini. Umat ini masih bisa diperbaiki dan akan selalu bisa diperbaiki. Maka kita fokus ke umat. Selalu ada konsep Islam mengkaitkan antara umaro dan ulama. Ustadz, ulama dan kemudian society. Kan selalu relate itu kan? Sangat relate sekali. Cuman kita tahu. Tapi masa ini dipotong ininya? Nah cuman kita tahu dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi. Itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang, mereka melawannya umaro. Hanya ada nabi yang gak lawan umaro, siapa misalnya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, karena mereka umaroknya. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh lawan status quo. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Artinya kenapa? Balik lagi. Karena yang paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Nah karena itulah, kalau saya secara pribadi, bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini, tidak. Tidak. Artinya kalau diundang ke istana, enggak. Ustadz pasti akan tolak. Apalagi jabatannya. Kenapa? Karena tugas kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Yang terjadi harusnya adalah penguasa yang datang ke ulama. Karena kalau ulama yang datang ke penguasa, orang pasti zone. Orang pasti akan berpikir, kenapa lu datang ke sana? Bukankah kemudian kamu harusnya yang didatengin? Kalau kamu datang, apa yang mereka punya? Ada sesuatu yang mereka punya. Walaupun tidak digebiah uyah ya, tidak dipatok harus seperti itu. Tapi kalau ini kan keyakinan dia, balik lagi. Karena saya enggak. Artinya apa? Ulama itu ini didatengin. Ngomong-ngomong emang saya ulama? Enggak juga sih. Ulama itu didatengin gitu kan ya. Kalau misalnya ulama yang datengin penguasa itu lebih banyak omongan orang. Apa yang membuat Ustadz lebih nyaman ya kamu disebut? Ustadz? Motivator. Motivator? Atau kalau nggak motivator, Ustadz cosplay. Itu enak loh. Karena kita berusaha menjadi Ustadz. Iya. Pura-pura menjadi Ustadz itu lebih enak tuh. Tapi begini, Ustadz ya. Artinya sampai kapanpun Ustadz tidak mau dipanggil ke istana? Enggak. Atau karena rezim ini aja? Sampai kapanpun tidak boleh harusnya. Oke, itu biar objektif ya. Harusnya tidak boleh. Kalau misalnya didatangi?
Kalau misalnya didatangi tentu tidak ada masalah, justru itu yang menjadi adabnya. Atau kalau enggak datangnya di tempat netral. Let's say kalau yang datang itu misalnya penguasa yang Ustadz anggap zalim, misalnya yang korup, yang kemudian nepotistik dan lain sebagainya. Jangankan korup, Prof, yang datang ke tempat saya itu ada yang murtad, ada yang berzina, iya. ada yang melakukan segala macam. Justru karena itulah kita harus membuka pintu kita pada semua orang. Karena kenapa? Kalau kita memang benar-benar mensiarkan agama, kita harus siap untuk menerima siapapun. Karena yang perlu kita tuh bukan orang baik. Justru yang perlu kita tuh adalah orang-orang yang mungkin belum baik. I see. Walaupun kemudian fitnahnya akan banyak juga kan? Enggak sih, kalau didatengin enggak. Makanya saya saran, saya pernah diminta saran pada beberapa ulama, gimana kalau diundang? Saya bilang gini, kalau diundang mendingan cari tempat yang netral, jangan ke istana. Karena yang problematik itu menurut beberapa dalil adalah kita datang ke istana. Karena yang mereka punya kan dunia. Kalau kita datang ke sana, kita kayaknya seolah-olah minta dunia. Iya, silau dengan dunia ya. Betul. Satu-satunya record hadis ketika ulama datang ke penguasa adalah menyampaikan kebenaran, menasehati. Bukan kemudian untuk di situ untuk berasik masuk dan segala macamnya. Atau untuk stay di sana. Untuk stay, enggak. Nah, artinya coba cari tempat netral yang itu bisa membuat orang itu tidak menjadi fitnah. Jadi memang datang sana untuk menasehatin. Atau dia yang datang ke majelis seperti yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid itu. Iya. Atau Umar bin Abdul Aziz kepada ulama-ulama di zaman itu. Jadi jelas ya para penguasa ya, jangan datangkan ulama lalu kemudian Anda ceramah-ceramahin, bukan terbalik kan? Anda ceramahin lalu Anda siapkan amplop buat mereka. Itu mungkin tapi ini balik lagi ya, ini bukan sebuah harga mati ya, ini pilihan keyakinan aja. Artinya kalau yang lain misalnya pergi ke istana bukan berarti kemudian kita menyalahkan mereka, itu pilihan hidup mereka. Tapi ini ada yang menarik. Cak Nun tuh pernah bilang, Prof. Jadi Cak Nun tuh pernah bilang begini. Menjelang akhir-akhir, jadi gini, setelah Soeharto itu sudah nggak ada, anak-anaknya Pak Harto ini manggil Cak Nun. Dan anak-anaknya bilang, ini menurut Cak Nun sendiri yang saya dengar, entah kalau salah ya, kalau salah koreksi aja. Anak-anak itu bilang, kenapa kami manggil Cak Nun? Karena bapak kami berpesan, kalau ada apa-apa setelah saya nggak ada, minta Cak Nun datang. Nah terus ditanya, kenapa alasannya? Minta Cak Nun datang? Cak Nun datang. Untuk ngobrol. Ngobrol dengan anak-anaknya nih, Pak Harto. Pak Soeharto, minta Presiden Soeharto. Nah, setelah ditanya alasannya kenapa, menurut anak-anaknya Pak Harto, itu Pak Harto punya catatan yang memuat ngasih siapa aja dan berapa. Maka pesan bapaknya kepada anak-anaknya adalah sesuatu pesan yang bagus menurut saya. Jangan pernah percaya orang yang punya kepentingan. Ketika orang-orang lain ngeritik saya, begitu kemudian saya minta mereka datang dan saya kasih uangnya ada catatannya, mereka diam. Tapi Cak Nun kritik saya nggak ada kepentingan. Itu yang kemudian membuat Pak Harto minta anak-anaknya untuk nyari Cak Nun, bukan yang lain. Nah, maka bisa nggak sih kita menjaga integritas itu? Jangan sampai ada konflik of interest. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita aja, setelah kemudian anak itu sudah selesai keluar daripada sekolah, kita baru ngasih hadiah buat gurunya sebagai rasa terima kasih. Bukan ketika dia lagi ngajar kepada anak-anak kita. Karena khawatir konflik of interest, hati nggak ada yang tahu. Nah inilah perlunya kemudian hukum Islam kan gitu kan ya. Islam mengatur betul soalan itu. Itu sih sebenarnya. Oke, Ustadz luar biasa ya. Banyak betul-betul kita crossing di 2 jam. Closing statement, Tad. Closing statement. Jangan pernah untuk merasa bahwasanya semua itu sia-sia. Karena yang dilihat di dalam Islam itu adalah proses bukan hasil. Hasil itu bonus aja. Sedangkan yang Allah perintahkan pada kita cuma menjalani prosesnya. Dan jangan lupa menjalani prosesnya dengan happy. Oke, luar biasa ya. Jadi beragama itu tidak perlu berkerut ya, gembira dan gak perlu pusing dengan hasilnya. Hasilnya Allah yang akan menentukan, tetapi keberpihakan dan perjuangan kita tetap di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.